Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada umumnya kita manusia tidak ingin kehilangan sesuatu yang kita anggap baik. Kita tidak ingin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang baik. Kita tidak ingin kehilangan jabatan yang kita duduki. Kita tidak ingin kehilangan sesuatu yang menurut kita baik dan sempurna. Misalnya seorang guru tidak akan dengan senang hati kalau muridnya berpindah. Seorang guru tidak ingin muridnya pindah, cari sekolah lain atau cari guru yang lain. Ataupun sesuatu yang baik yang ada pada diri kita, kadang-kadang kita ingin simpan sendiri, nikmati sendiri. Tidak ingin kita perlihatkan atau kita tidak ingin orang lain turut menikmatinya. Sangat berbeda saudara-saudari nasihat dan inspirasi Injil hari ini. Kita mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis, dia seorang yang dikagumi, banyak pengikutnya, banyak juga murid-muridnya, tetapi ia dengan rendah hati mengatakan dan menunjuk bahwa Yesuslah guru yang sejati. Dan karena itu Yohanes tidak ragu-ragu, tidak sembunyi-sembunyi mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dengan cara itu saudara-saudari, Yohanes Pembaptis mengarahkan supaya murid-muridnya, silakan Anda mengikuti dia. Dialah yang lebih utama. Dialah yang lebih agung. Dan pasti murid-muridnya yang mendengar itu berkata dalam hati, siapa kira-kira Yesus ini? Sampai-sampai guru kita mengarahkan kita ke sana. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis mengarahkan semua orang yang datang kepadanya untuk memusatkan dirinya pada Yesus. Yesus jauh lebih utama, Yesus jauh lebih penting daripada dirinya. Itulah sikap dari seorang Yohanes Pembaptis, seorang yang rendah hati. Maka saudara-saudari, inspirasi pertama bagi kita adalah, apakah Anda sungguh mengenal Yesus sebagai sesuatu yang paling utama dan karena itu Anda tidak ingin kehilangan Dia? Apakah Anda mengenal Dia sebagai Mesias yang dalam Injil disebut seperti itu? Sehingga kalian, sehingga saudara-saudari, sehingga kita semua akan mengarahkan setiap orang yang kita kenal, lihatlah anak domba Allah. Sehingga kita akan mengarahkan semua orang lain sampai kepada Yesus. Atau jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang minta maaf disebut egois. Ya, saya kenal Yesus baik, Dia adalah Tuhan, tapi saya tidak ingin orang lain tahu juga. Saya mengetahui Yesus adalah sumber keselamatan saya, tapi saya tidak ingin orang lain tahu Dia adalah Tuhan, Sang Penyelamat. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis, menghantar orang untuk sampai dan mengenal, bahkan dikatakan tinggal bersama Yesus. Kalau kita telusuri bagian lanjut dari Injil, Andreas yang mula-mula pertama mengikuti Yesus, kemudian dikatakan ia juga menyampaikan kepada saudaranya Simon Petrus. Ia kemudian mengantar
saudaranya itu supaya bertemu dengan Yesus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Mudah-mudahan kita juga mencontoh sikap dari Andreas. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah lebih dahulu berjumpa dan mengenal Kristus. Kita adalah orang-orang yang lebih dulu menerima dan menanggapi panggilan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dibaptis. Maka semoga semakin banyak orang yang kita antar supaya sampai kepada Yesus. Apakah itu lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, lewat nasihat-nasihat kita, lewat cara kita melakukan pekerjaan, sehingga banyak orang yang kita bawa kepada Yesus. Atau jangan sampai kita adalah orang-orang yang menghambat karena kata-kata kita, karena sikap kita, orang tidak kita bawa kepada Kristus. Orang kita halang-halangi bahkan. Atau dalam hal pewartaan, justru kita ingin supaya orang hanya sampai kepada diri saya. Orang memuji-muji saya, orang mengagumi saya, lalu kita lupa kita membawa orang kepada Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hari ini orang muda Katolik di paroki ini, para pengurusnya akan dilantik. Kita berharap mereka adalah orang-orang yang sungguh mengenal siapa Kristus. Kita berharap mereka adalah orang-orang yang belajar untuk mengenal dan tinggal bersama dengan Kristus. Sehingga melalui program kerja mereka, melalui pelayanan mereka, melalui pembinaan diri mereka, semakin banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Mesias. Dan mudah-mudahan kehadiran orang muda Katolik di tengah-tengah kehidupan paroki ini akan membuat sabda Allah seperti kata-kata dalam bacaan pertama, Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Pengurus orang muda Katolik semoga menghadirkan dan membawa firman Tuhan untuk berbuah di dalam kehidupan mereka, tetapi juga di dalam kehidupan bersama kita. Semoga demikian.